Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Risyananda Putri dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai ideologi nasional untuk mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Anwar Aulia MPD. Baik, adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian ideologi, yang kedua ada makna ideologi bagi negara, yang ketiga ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang keempat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik, langsung saja. Ini yang pertama ada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea yang berarti ide, gagasan, sebuah buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat, buah pikir atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara. Next, selanjutnya ada makna ideologi bagi negara. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai satu tujuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Next, selanjutnya ada makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Next, selanjutnya ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di sini ada ideologi liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua ada ideologi komunisme. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan. Sebagai prinsip, semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat merata. Selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakatnya. Tujuannya ialah memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Nah, selanjutnya ada ideologi Pancasila. Merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Next, selanjutnya perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum. Yang pertama ada liberalisme. Dalam aspek hukum, liberalisme menggunakan demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Yang kedua, komunisme. Di sini menggunakan demokrasi masyarakat, berkuasa mutlak suatu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Yang ketiga ada sosialisme. Demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Yang ketiga, Pancasila. Menggunakan demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Next, selanjutnya ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, yang pertama ada liberalisme. Peran negaranya kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas.
Yang kedua ada komunisme, peran negara yang dominan demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Yang ketiga ada sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Yang keempat Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang dirugikan rakyat. Next, selanjutnya dalam aspek agama. Liberalisme, agama itu urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama. Dalam ideologi komunisme, agama candu di masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Yang ketiga sosialisme, dalam sosialisme, agama mendorong perkembangannya dan kebersamaan. Yang keempat Pancasila, dalam ideologi Pancasila, bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada aspek terhadap individu dan masyarakat. Di liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Yang kedua komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Yang ketiga sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Yang keempat Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya, individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Next, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada nilai dasar. Mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini merupakan pedoman fundamental yang bersifat universal, mengandung cita-cita negara, dan menjunjung tujuan yang baik dan benar. Yang kedua ada nilai instrumental. Mencakup arahan, kebijakan, strategi, saran, dan lembaga yang melaksanakannya. Aspek kedua ini berupa pengembangan 5 dasar yang berfungsi menyesuaikan nilai-nilai pokok Pancasila dengan penyelesaian masalah kebangsaan. Yang ketiga adalah nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Nilai praksis merupakan pelaksanaan dan nilai-nilai instrumental di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain nilai, terdapat 3 dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama ada dimensi idealistis. Nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua ada dimensi norma. Nilai-nilai Pancasila perlu menjadi sistem norma yang jelas agar dapat diimplementasikan dalam langkah operasional. Yang ketiga, dimensi realistis. Ideologi Pancasila harus mencerminkan realitas yang hidup, berkembang, dan dialami oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.